Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu baru kita lanjutkan ke videonya. Ini dia. Nah, akhirnya Suho dan Seojun resmi berbaikan guys. Kemudian mereka pergi ke makamnya teman mereka Soyeon. Dan di sana si Sojun pun menangis karena membaca surat dari Soyeon untuk mereka berdua. Dan Suho pun menenangkan si Sojun. Kemudian pada saat mereka mau pulang, lagi nunggu bus gitu, tiba-tiba aja mereka dikejar oleh sekelompok orang karena ulah si Seojun yang sok jagoan gitu guys. Kemudian mereka langsung dikejar-kejar dan mereka terjatuh ke tempat yang ada kotorannya kayak gitu guys. Dan akhirnya orang-orang tersebut meninggalkan mereka berdua dengan keadaan kotor. Nah, setelah itu pun si Seojun pergi ke rumahnya Suho untuk membersihkan diri dan makan mie bersama, asik. Dan besoknya akhirnya si Suho udah sembuh total guys, dan dia langsung jemput Jukyung ke rumahnya. Wah, langsung pelukan karena udah lama nggak jumpa, padahal cuma beberapa hari ya kan. Ya namanya lagi di mabuk cinta ya kan guys. Nah kemudian si Sujin udah mulai nggak ada akhlak nih ya, dimana dia mulai mendekati teman lamanya Jukyung dan si Hyemin ya. Aduh, mulai busuk akal nih si Sujin nih, dan dia pura-pura menyapa Jukyung dengan membawa si Hyunmi itu. Dan si Jukyung pun yang udah bad mood, dia langsung mengajak Sujin untuk pergi dari sana karena dia nggak mau kalau si Hyunmi ini nanti bakal ngebongkar kedoknya dia gitu loh guys. Padahal si Jukyung nggak tahu kalau itu semua sudah direncanakan sama si Sujin. Nah setelah itu si Sujin pergi menemui Suho dan dia mau ngajak Suho pergi keluar gitu guys, kayak mau kencan gitu, tapi si Suho nggak mau. Dan Suho akhirnya mengakui kepada si Sujin bahwa dia berpacaran dengan si Jukyung. Wah langsung panas si Sujin ya kan. Makanya mbak udah ditolak tuh mentah-mentah, tapi tetap aja. Aduh, sadar diri dong Sujin ya. Nah nggak sampai di situ guys, si Sujin ini diam-diam sudah berhati ular. Pada saat mereka lagi istirahat makan gitu, si Sujin mulai nyindir Jukyung dengan membawa temannya Jukyung itu ikut makan bersama mereka. Jadi si Sujin ini nyindir Jukyung bahwa si Jukyung tidak pernah mau jujur tentang masa lalunya kepada mereka. Dan saat si Hyunmi ini bertanya kepada Jukyung apakah dia mengenal dirinya, si Jukyung mengatakan bahwa dia tidak pernah kenal dengan Hyunmi. Dan si Sujin pun ekspresinya aduh. Nah untung aja ayang Suho ya kan, ayangnya si Jukyung itu baik banget sama dia dan menerima dia apa adanya. Dan pada saat mereka lagi kencan di toko komik, Jukyung memberikan banyak hadiah kepada Suho, termasuk gantungan kunci couple gitu guys. Dan juga Jukyung memberikan rajutan untuk Suho. Dan pada saat sampai di rumah, si Suho nggak tahu saking bucinnya atau gimana ya, dia langsung belajar ngerajut dengan ngeliat tutorial cara ngerajut. Aduh, nggak gitu juga konsepnya Suho, tapi ya udahlah ya, namanya juga lagi bucin-bucinnya. Aduh. Nah besok harinya pada saat Jukyung pergi ke sekolah, tiba-tiba aja siswa mengatakan bahwa Jukyung itu memiliki vote terbanyak di pemilihan gadis tercantik gitu guys. Dan ternyata siswa yang upload fotonya Jukyung. Wah, dan ada yang iri nih. Siapa lagi kalau bukan si ular Sujin. Ternyata yang dulunya urutan pertama adalah teman sekolahnya Jukyung yang lama yang sering ngebully dia juga nggak terima hal itu terjadi. Nah kita beralih ke couple lain nih, itu adiknya Jukyung dan juga adiknya si Sojun. Mereka berdua ini sebenarnya nggak tahu lah ya gimana adiknya Jukyung itu gak tahu tiba-tiba cinta mati banget sama adiknya si Sojun. Tapi adiknya Sojun mengatakan untuk tidak pernah mengganggunya lagi. Apalagi Gowon tahu bahwa dia adalah adiknya Jukyung, jadi dia gak enak sama si Jukyung. Dan dia berpesan pada adiknya Jukyung untuk tidak pernah mengganggunya lagi. Wah sad boy, kasihan ya. Nah setelah itu si Park Semi, teman lamanya Jukyung di sekolahnya, pergi menemui Jukyung ke sekolahnya karena dia tidak terima bahwa Jukyung sudah mengalahkannya dalam voting pemilihan wanita tercantik. Nah biasanya si Sujin ngebela ya kan, tapi karena kali ini si Sujin diem aja. Nggak cuma Jukyung, mereka juga membuli Hyunmi di sana guys. Dan ternyata si Park Semi itu suka sama si Seojun, jadi dia nggak suka kalau Jukyung itu deket-deket sama si Seojun. Tapi setelah itu si Jukyung pergi membela temannya itu si Hyunmi agar terhindar dari pembulian teman-teman lamanya. Tapi si Sujin mengambil kesempatan untuk membongkar masa lalunya Jukyung dengan si Park Semi itu.
Nah, setelah itu si Jukyung langsung melakukan pemotretan gitu guys untuk acara penerimaan mahasiswa baru mereka, di mana si Jukyung itu bakal dijadikan model untuk cover sekolahnya gitu guys. Wow. Nah, di saat itu juga si Sujin tampak banget muka keselnya sama si Jukyung. Dan pada saat juga mereka lagi olahraga gitu guys, ternyata si Sujin ini sudah chatting sama si Park Semi, teman lamanya si Jukyung itu, bahwa dia ingin bertukar foto dengan si Park Semi, di mana si Sujin harus mengambil fotonya si Sejun agar si Park Semi ini memberikan foto-foto lamanya Jukyung sebelum pakai make up gitu guys. Wah, si Sujin ini benar-benar licik banget ya. Nah, si Sejun pun yang nggak sadar kalau dia itu diambil fotonya sama si Sujin untuk dikirimkan si Park Semi. Dia cuma kesal aja dengan kelakuannya si Sujin gitu loh guys. Dan ya, setelah itu si Sujin mengirimkan foto-fotonya si Sojun kepada si Park Semi, dan setelah itu si Park Semi memenuhi janjinya kepada si Sujin untuk mengirimkan foto-foto lamanya si Jukyung. Memang kurang ajar banget ya di si Sujin nih ya. Aduh, apalagi mau dilakuin nih. Nah, setelah itu tiba-tiba aja kalungnya Jukyung itu hilang guys, dan dia mencari-carinya kemana-mana. Dan si Suha pun menawarkan untuk membantu Jukyung mencari kalungnya tersebut kecuali si Sujin. Karena ternyata guys, kalungnya itu udah ditemukan sama si Sujin pada saat lagi di jalan gitu guys. Tapi dia tidak mau memberikannya kepada si Jukyung. Bener-bener licik parah nih orangnya. Nah, si Sojun pun membantu si Jukyung untuk menemukan kalungnya yang hilang. Cie. Nah, harusnya menerima apa adanya kayak si Sojun. Walaupun dia suka sama Jukyung, tapi dia tetap akrab dengan Suho. Harusnya si Sujin pun kayak gitu ya kan. Ternyata si Suho pun mencari-cari kalungnya Jukyung itu di mana. Kemudian si Sujin datang menemui dia dan mengatakan bahwa kalung itu ada sama dia, dan langsung dilempar dong kalung itu ke api. Kemudian Sujin meminta Suho untuk memutuskan Jukyung, karena dia mengatakan bahwa dia akan tetap berteman dengan Jukyung jika si Suho putus dengan Jukyung. Emang lu siapa nyuruh-nyuruh orang, ngatur-ngatur orang he? Mohon maaf nih guys, Mimin agak terbawa emosi nih ya kan. Bercanda, jangan pada baper ya. Nah, si Sujin yang gak terima sama sekali dengan Suho yang nolak dia, mencoba dan berusaha untuk meyakinkan Suho bahwa dia adalah wanita yang pantas untuk Suho, dan dia juga mencoba untuk mencium Suho. Tapi kalian tahu dong, Suho itu kan kasar sama cewek yang gak dia suka. Sabar ya Sujin ya, udah nyerah aja. Dan Suho mengatakan pada si Jukyung untuk tidak mencari kalung itu lagi, tapi si Jukyung tetap mencarinya sampai malam. Dan akhirnya si Suho pun memberikan kalung itu kepada si Jukyung, dan langsung dikalungkan dong guys ke lehernya. Cie. Dan hampir saja mereka kisse, tapi langsung terciduk sama abang satpam. Dan ya, si Jukyung dan juga Suho langsung ngacir dan kabur ke ruangan gitu guys. Dan di sana mereka malah bertemu dengan kakaknya Jukyung dan juga gurunya. Dan akhirnya ketahuan deh tuh rahasia kakaknya Jukyung dan juga wali kelasnya dia. Aduh. Nah, singkat cerita nih guys, akhirnya si Park Semi itu sadar bahwa Jukyung yang dia kenal itu adalah Jukyung yang sekarang di SMA Saebom yang terkenal itu guys. Kemudian dia pergi menemui si Sujin untuk memastikan hal tersebut. Wah, si Sujin nih makin ngadi-ngadi nih orangnya. Nah, setelah itu ternyata dia terlihat sama si Seojun, dan Seojun pun langsung memberikan pelajaran kepada si Park Semi ini dengan teman-temannya untuk tidak mengganggu si Jukyung lagi guys. Dan si Park Semi itu menunjukkan foto aslinya Jukyung tanpa makeup, tapi untungnya si Seojun ini nggak peduli. Yes, berarti si Seojun ini benar-benar tulus cintanya sama si Jukyung, karena dia juga tidak peduli terhadap wajah aslinya Jukyung setelah ditunjukkan sama si Park Semi ini. Nah, Jukyung pun yang setelah itu langsung diantar pulang sama Suho. Sempat-sempatnya dong mereka malah kisse, karena tadi kan kisahnya tertunda, jadi dilanjutkan pada saat setelah diantar ke rumah. Oke lah, baiklah. Nah, suatu hari di musim dingin nih guys, tiba-tiba aja pandangan orang ke Jukyung mulai berbeda, dan dia pun bingung kenapa hal itu bisa terjadi. Ternyata guys,
Suah langsung menceritakan pada Jukyung bahwa sudah tersebar foto-fotonya tanpa make up, dan si Suha pun langsung kecewa kepada Jukyung termasuk teman-temannya, dan si Sujin pun tertawa seperti iblis gitu guys. Dan itu kasihan banget sih si Jukyung karena semua orang sudah memandang Jukyung seperti di sekolahnya yang lama. Kemudian di preview episode 13, Suho dan juga Sojun membantu Jukyung untuk melepaskan poster-poster yang sudah menjelekan Jukyung, dan si Sujun pun menuduh si Park Semi yang melakukan hal tersebut. Tapi kayaknya si Sujin sih kalau menurut Mimin ya. Dan Mimin berharap bahwa Suah itu tetap berpihak kepada Jukyung. Dan si Suho pun mengatakan pada Jukyung bahwa dia tidak peduli apapun kata orang lain, gimana pun wajah Jukyung tanpa makeup, dia tetap cinta kepada Jukyung. Nah, yang lebih parah adalah si Sujin mengatakan pada Jukyung untuk pergi sejauh-jauhnya. Dan kayaknya Jukyung pun mengatakan pada orang tuanya untuk pindah sekolah gitu guys, dan orang tuanya mengizinkannya. Dan ada foto-foto syuting tersebar mereka lagi di bandara. Nah, kira-kira apakah Jukyung yang bakal pergi? Kita lihat aja kelanjutan di episode minggu depan. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.